Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM, CPM, selaku dosen pengampu dari pengantar ilmu ekonomi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky dengan NIM 262012300047, Prodi Teknik Industri, kelas RA1 semester 1. Kali ini tugas UAS pengantar ilmu ekonomi akan membahas materi yang kemarin telah diberikan dari setelah UAS. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan, uang lembaga dan sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Fungsi uang, yang pertama, medium of exchange. Uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara efisien. Yang kedua, unit of account. Uang memberikan standar untuk mengukur nilai barang dan jasa. 3. Store of value. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk yang mudah dipertukarkan. Bank sentral. Definisi bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter suatu negara. Fungsi bank sentral. Bank sentral bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang, mengontrol suku bangsa, mengatur jumlah uang yang beredar, dan menjaga kestabilan ekonomi. Contoh bank sentral. Contoh bank sentral terkenal adalah Bank Indonesia, Federal Reserve, dan Bank Sentral Eropa. Lembaga keuangan. Bank memberikan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan layanan investasi kepada masyarakat. Bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah dalam mengumpulkan dana melalui penjualan surat berharga dan menawarkan layanan konsultasi keuangan. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan finansial untuk individu dan perusahaan dan risiko tertentu. Pengaruh kebijakan moneter dan fiskal pada ekonomi. Yang pertama, inflasi. Kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara. Yang kedua, investasi. Ketidakpastian kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama, penurunan permintaan. Ketika perekonomian mengalami penurunan, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja untuk mengurangi biaya. Yang kedua, teknologi. Pengenalan teknologi baru dapat menggeser permintaan tenaga kerja pada sektor tertentu dan menyebabkan pengangguran struktural. Yang ketiga, perubahan struktural. Perubahan dalam struktur ekonomi seperti penurunan industri tertentu dapat menyebabkan pengangguran massal dalam sektor tersebut. Dampak pengangguran pada ekonomi. Yang pertama, meningkatnya beban sosial. Pengangguran dapat menyebabkan peningkatan masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial. Yang kedua, turunnya konsumsi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan kemunduran. Yang ketiga, penurunan pendapat negara. Pengangguran berarti lebih sedikit orang yang membayar pajak, yang berdampak negatif pada pendapat negara
dan kemampuan untuk menyediakan layanan publik. Selanjutnya, pengertian inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum terus meningkat, sehingga daya beli uang menjadi menurun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti permintaan yang tinggi, biaya produksi yang naik, atau kebijakan moneter yang longgar. Jenis-jenis inflasi. Inflasi demand pull terjadi ketika permintaan melebihi pasokan, mendorong kenaikan harga. Inflasi cost push disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Inflasi struktural terjadi akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran jangka panjang di pasar. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Yang pertama, fiskal, mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga. Yang kedua, ada kebijakan moneter, mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga, ada kebijakan perdagangan, mempertahankan kestabilan pasokan barang dan jasa untuk mencegah lonjakan harga. Metode penerapan nilai tukar dan sistem nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan antara dua mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Definisi nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan antara harga satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dalam sistem nilai tukar, kurs mata uang ditentukan oleh pasokan dan permintaan di pasar valuta asing. Nilai tukar memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan berdampak pada perekonomian suatu negara. Selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem nilai tukar. Yang pertama, fasilitas perdagangan internasional. Dengan sistem nilai tukar yang stabil, perdagangan internasional dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman. Yang kedua, perlindungan dari fluktuasi mata uang. Perusahaan dan individu dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, pengaruh kebijakan ekonomi. Bank sentral dapat menggunakan sistem nilai tukar untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Pentingnya melacak nilai tukar. Memantau perubahan nilai tukar sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, investor, dan individu yang melakukan perjalanan ke negara dengan mata uang yang berbeda. Dengan melacak nilai tukar, kita dapat mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko yang terkait. Kesimpulan dari sistem nilai tukar adalah hal penting dalam perdagangan internasional dan perekonomian suatu negara. Keputusan tentang sistem yang akan digunakan harus dipertimbangkan situasi dan kebutuhan negara tersebut. Rekomendasi sistem nilai tukar. Pemerintah harus memantau dan menjaga nilai tukar dengan cermat untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya, istilah-istilah dalam perdagangan internasional serta ekspor dan impor. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara negara-negara yang melibatkan ekspor dan impor. Dalam perdagangan internasional terdapat sejumlah istilah penting yang harus dipahami. Selanjutnya, pengertian istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Proses menjual barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, impor. Proses membeli barang atau jasa dari negara lain
dan membawanya ke dalam negeri. Yang ketiga ada tarif, biaya yang dikenakan oleh pemerintah terhadap impor dan ekspor barang. Keempat, batas tertinggi, jumlah maksimum barang yang dapat diimpor ke suatu negara dalam periode waktu tertentu. Contoh istilah dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada FTA, sepakat antara dua atau lebih negara untuk menghilangkan atau mengurangi bea cukai dan hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua ada CIF, istilah dalam perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman barang hingga sampai ke pelabuhan tujuan, termasuk biaya barang, asuransi, dan pengiriman. Yang ketiga ada FOB, istilah dalam perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pelabuhan. Dan dari sana pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan risiko. Selanjutnya pengenalan tentang ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Proses menjual barang atau jasa ke luar negeri demi memperoleh devisa dan memperluas pasar. Yang kedua, impor. Proses membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi secara efisien atau tidak tersedia. Yang ketiga, perbedaan antara ekspor dan impor. Ekspor berarti menjual ke luar negeri, sedangkan impor berarti membeli dari luar negeri. Proses ekspor. Yang pertama, pendaftar ekspor. Mendaftar sebagai eksportir dan mendapatkan izin ekspor dari otoritas yang berwenang. Kedua, menyusun kontrak. Membuat kontrak yang mencakup rincian tentang barang yang akan diekspor, harga, metode pengiriman, dan syarat pembayaran. Yang ketiga, pemenuhan persyaratan ekspor. Memastikan barang yang akan diekspor memenuhi persyaratan teknis, regulasi, dan standar yang berlaku. Proses impor. Yang pertama, pemesanan barang. Menghubungi dan melakukan pemesanan kepada pemasok barang di luar negeri. Yang kedua, pembayaran dan pengiriman. Melakukan pembayaran kepada pemasok dan mengatur pengiriman barang ke negara penerima. Ketiga, pengurusan dokumen impor. Proses semua dokumen yang diperlukan seperti surat izin impor, faktur, dan dokumen bea cukai. Selanjutnya, materi pendapat nasional memahami konsep dasar dan metode perhitungan. Pendapatan nasional adalah pengukuran pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Definisi pendapatan nasional. Yang pertama, rumah tangga. Pendapatan dari pekerjaan dan bisnis dihitung sebagai pendapatan rumah tangga. Kedua, perusahaan. Keuntungan perusahaan, termasuk pendapatan dari ekspor barang dan jasa, dihitung sebagai pendapatan perusahaan. Ketiga, pemerintah. Penerimaan pemerintah dari pajak dan subsidi dihitung sebagai pendapatan pemerintah. Metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat beberapa metode perhitungan pendapat nasional, diantaranya yang pertama, metode produksi. Menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu. Yang kedua, metode pengeluaran. Menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan total pengeluaran oleh konsumen, investasi, pemerintah, dan net ekspor. Yang ketiga, metode pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pendapatan dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Selanjutnya, komponen pendapatan nasional. Pendapatan nasional terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya 1. Gaji dan upah. Pendapatan yang diterima oleh karyawan dan pekerja lepas. Yang kedua, keuntungan perusahaan. Pendapatan dari perusahaan dan usaha kecil. 3. Pajak. Penerimaan negara dari pajak pendapatan, pajak nilai tambah, dan pajak lainnya. Yang keempat, subsidi. Penerimaan negara dari memberikan bantuan kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, peran pendapatan nasional dalam membangun ekonomi. Pendapatan nasional memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Beberapa peran pendapatan nasional diantaranya yang pertama, menunjukkan kemakmuran. Pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan kemakmuran suatu negara. Yang kedua, menstimulasi investasi. Pendapatan nasional dapat menstimulasi pertumbuhan dan investasi dalam suatu negara. Yang ketiga, menerima pinjaman. Pendapatan nasional yang stabil membuat suatu negara lebih mudah menerima pinjaman. Terakhir, kesimpulan dan pendapat. Pendapat nasional dan pengukuran penting untuk memahami kesehatan ekonomi suatu negara. Dalam presentasi ini, saya membahas konsep dasar dan metode perhitungan pendapatan nasional, indikator penting, serta peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi. Dan terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan kata, harap dimaklum karena saya masih belajar. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.